Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak dan Ibu, saudara dan saudari, adik-adik jamaah, demikian juga kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita puji Allah Subhanahu wa taala dengan pujian yang agung. Pujian menyebut nama Allah Subhanahu wa taala yang maha indah dan sifat-sifatnya yang maha terpuji. Semoga salawat dan salam akan senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabat dan segenap umatnya yang mengikuti tuntunannya hingga akhir zaman nanti. Bapak dan Ibu, jamaah kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan pembacaan tafsir surat Al-A'la, yang mana kita telah sampai bagian pertama, yaitu sampai ayat ke-13. Insyaallah pada kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan bagian kedua dari ayat 14 hingga ayat 19 atau ayat terakhirnya. Sebelumnya kita baca surat Al-A'lanya dari awal lagi. Ya. Diawali dari ta'awudz terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada والذي أخرج المرعى فجعله هثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. Ini surat Al-A'la hingga ayat terakhir, dan ini sering kita dengar, surat ini hampir bisa jadi setiap pekan kita mendengarnya ketika imam sholat Jumu'ah membaca surat ini, karena diantara sunnahnya adalah membaca surat Al-A'la dan surat Al-Ghasyiyah. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qad aflaha man tazakka. Sungguh beruntung orang yang menyucikan diri dengan beriman.
wa dzakara asma rabbih fasalla, dan mengingat nama Tuhannya lalu dia salat. Bal tu'thirunal hayatad dunya, sedangkan kamu atau orang-orang kafir memilih kehidupan dunia. Wal akhiratu khairu wa abqa, padahal kehidupan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Inna hadza la fis suhufil ula, sesungguhnya hadza ini, la ini juga sungguh ya. Sesungguhnya ini sungguh fi suhufil ula, benar-benar terdapat di dalam kitab yang dahulu. Jadi terdapat dua penekanan. Inna itu taukid sebagai apa? Penekanan. Sesungguhnya hadza, sesungguhnya ini la juga adalah sama artinya, sungguh atau benar-benar, berada di dalam kitab-kitab yang terdahulu. Suhuf itu masih lembaran-lembaran kitab yang terdahulu. Suhufi Ibrahim wa Musa, yaitu kitab-kitabnya Nabi Ibrahim dan Nabi Musa. Nah, ini. Jadi apa yang dimaksud dari yang terdapat di dalam ini nanti kita sampaikan ya. Bapak dan Ibu jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan sedikit mengulang ya, karena kemarin waktunya sudah mepet sekali. Jadi kita ulang dari ayat yang sebelumnya, yaitu ayat ke-7-nya. Insyaallah kita sampaikan makna ayatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengetahui yang jahar itu apa? Yang ditampakkan, yang terdengar, wa ma yakhfa, dan yang disembunyikan ya. Hadhil jumlatu ta'liliyatun liqudratillah ta'ala. Kalimat ini atau ayat ini menunjukkan akan kuasa Allah Subhanahu wa taala ala an yahfadha ala rasulihi al-Qur'an, yaitu Allah Subhanahu wa taala berkuasa mampu untuk menjaga Al-Qur'an pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fala yansahu, sehingga Rasulullah tidak melupakannya, tidak lupa ya. Maka hendaknya kalau putra-putri kita kalau yang belajar mungkin di pondok yang itu programnya Al-Quran atau tahfidz, maka hendaknya kita pesankan untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah itu menjaga hafalannya. Seperti itu. Menjaga hafalannya tentunya ada doa, mendekatkan diri kepada Allah, juga ada berusaha untuk apa? Mengulang-ulang. Karena Al-Quran itu kan sesuatu yang cepat sekali lepas ya. Lebih cepat daripada semacam unta ya. Semacam unta kalau tidak diikat. Kalau tidak diikat ya, itu. Nah ini. Jadi cepat lepas ya. Bagaimana mengikat hafalan ya? Diulang-ulang. Ya, seperti itu. Wa makna ya'lamul jahra wa ma yakhfa, makna dari firman Allah Subhanahu wa taala, Allah mengetahui sesuatu yang jahar ya, sesuatu yang jahar, yang terang dan yang sembunyi adalah annallaha ta'ala ya'lamu ma yajharu bihil mar'u min qira'atin aw haditsin, yaitu maknanya adalah Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang tampak, apa yang dikeraskan berupa bacaan ataupun ucapan ya, atau ucapan, bacaan atau ucapan yang dibaca oleh seseorang itu Allah mengetahuinya. Wa ma yukhfihi al-kull, demikian juga apa yang disembunyikan, yang dibaca lirih oleh seseorang. Ya'lamuhullahu bi khilafi ibadihi, Allah mengetahui itu semua, dan ini berbeda dengan manusia. Kalau manusia pendengarannya, pengetahuannya itu terbatas, ya kan? Terbatas.
Kalau Allah mengetahui yang tampak maupun yang tersembunyi. Ya, karena Allah yang menciptakan makhluknya, sedangkan manusia itu sangat terbatas. Ya. Apalagi kepada orang lain, kepada dirinya sendiri saja pengetahuannya sangat terbatas. Coba sih kita, apakah tahu apa yang terjadi di dalam perut kita sekarang? Ya kan? Tidak mengetahuinya. Nah ini. Fa innahum la ya'lamuna ma yakhfa 'alaihim wa yusirru bihi. Karena para hamba manusia itu tidak mengetahui apa yang tersembunyi, demikian juga apa yang lirih, ya, apa yang lirih, terdengar lirih. Ini ayat ke-7. Kemudian di ayat yang ke-8 Allah berfirman, wa nuyassiruka lil yusra, dan kami akan mudahkan bagimu kepada jalan yang mudah. Ai lit tariqati as-sahlah al-khaliyah minal haraj, yaitu Allah akan memudahkan kepada umat Islam atau kepada Nabi Muhammad SAW kepada jalan yang mudah, al-khaliyah minal haraj, yang tidak ada sesuatu yang menyusahkan. Ya. Karena agama Islam itu adalah ad-dinu yusrun, al-Islam dinu al-yusr. Agama Islam adalah agama yang mudah. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, inna dina yusrun, sesungguhnya agama ini adalah agama yang mudah. Walan yushadad dina ahadun illa ghalabah, tidaklah ada seseorang yang memberatkan dirinya untuk menjalankan agama melainkan nanti akan kalah, melainkan dirinya akan kalah, memberat-beratkan dirinya. Nah ini karena agama Islam adalah agama yang mudah, ya. Secara asal mudah, kemudian ketika nanti pelaksanaannya itu ada sesuatu yang memberatkan, maka ada syariat rukhsah, keringanan. Contoh puasa, ya kan? Puasa secara aslinya mudah, ya, seperti itu bagi yang mampu, ya, seperti itu. Kemudian ketika nanti di perjalanannya dia itu sakit, ada sesuatu yang muncul sakit atau bepergian, maka ada keringanan. Salat juga demikian, salat itu mudah. Ya. Salat itu sangat mudah. Bahasa Jawanya apa? Salat tidak sukar apa? Salat ora susah, ya. Salat ora susah, ya. Salat ora susah, ya. Ini saya dapat cerita, ini nanti kesini dulu. Dapat cerita di sebuah daerah di Banyumas, ya, di Banyumas. Itu daerah itu hanya terbatasi oleh sungai. Ya. Saya pernah cerita di sini, Pak? Belum, ya. Sekarang ceritanya. Jadi daerah ada yang sebelah selatan, ada yang sebelah utara. Ya. Ada tokoh di situ pernah mengatakan, salat kue ora susah. Salat kue ora susah. Salat iku ora susah. Ternyata yang sebelah sini sungai itu menafsirkannya apa? Iya, salat ora susah salat. Ya, ditafsirkannya gitu. Kemudian yang sebelah sini, salat kue gampang, ora angel. Satu kalimat tapi penafsirannya bisa beda. Ternyata dampaknya, Bapak Ibu, ini saya dapat cerita langsung yang orang pernah dinas di situ, daerah situ, dan saya pernah ke daerah situ beberapa kali. Nah itu yang sebelah sini tuh ya hampir tidak ada orang yang sholat. Ditambah lagi ada semacam keyakinan yang turun temurun dari dulu sampai sekarang. Nah kemudian yang sini makmur, itu ada beberapa masjid seperti itu. Nah ini jadi satu kalimat saja bisa penafsirannya berbeda. Ini jadi Masya Allah, ya, maka pentingnya ini perkataan manusia. Maka bagaimana kalau perkataan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga jangan sampai kita menyalahpahami. Maka perlunya kita membaca tafsir yang seperti ini. Ya. Kembali ke sini, jadi ibadah itu mudah. Salat contohnya, salat itu mudah secara asal, ya, dibandingkan umat sebelumnya. Berapa kali sehari yang wajib? 5 kali, ya.
Subuh, zuhur, asar, maghrib sama isya. Waktunya juga sudah sesuai. Umat terdahulu sampai berapa kali? 50 kali. Sehari semalam 50 kali. Berarti kira-kira berapa menit sekali? Kalau benar-benar diterapkan, Bapak Ibu. Ya mungkin 30 menit lah ya, anggap ya. Jadi nek ada pengajian ke sebentar lagi adzan mani. Ya, nanti habis itu sholat, lanjutkan lagi adzan lagi, subhanallah. Orang ketunggul, ya orang ketunggul aktivitas kita, ya subhanallah. Bisa dibayangkan bahwa kalau benar-benar itu diterapkan sampai sekarang, kira-kira orang yang bertahan mengerjakan sholat dari umat Islam berapa persennya? Lawang sing 5 menit 5 kali saja masjidnya masih banyak yang kosong, ya kan? Nah ini. Padahal dibandingkan umat terdahulu begitu mudah. Sesuai dengan waktunya juga sesuai sebenarnya itu. Ya, seperti itu. Kemudian ketika ada sesuatu yang memberatkan, misalnya kondisi sakit, maka ada syariat syariat dari Allah Subhanahu wa taala berupa apa? Rukhsah atau kemudahan, keringanan, dispensasi ibaratnya. Ada dispensasi. Yang sholat itu wajibnya berdiri, karena sakit tidak bisa berdiri maka tetap wajib sholat, tetapi apa? Sambil duduk, ya gitu. Kalau duduk saking sakitnya tidak bisa duduk ya sambil berbaring seperti itu, dan seterusnya. Nah, dengan isyarat dan seterusnya, gitu. Ini subhanallah. Tidak ada air atau ada air tapi kalau menggunakannya membahayakan dirinya, maka syariatnya apa? Ada pengganti wudu air, yaitu berupa tayamum. Sangat mudah sekali, cuma apa yang diusap? Ini telapak tangan sama wajah, gitu. Ya, ini jadi sangat mudah sekali. Ini subhanallah ya. Belum lagi syariat-syariat yang lainnya. Haji itu kan disebutkan jika mampu. Ya. Kalau tidak mampu ya sudah. Nah ini. Jadi yang sholat, yang amalan sehari-hari itu aja ada kemudahan di situ. Demikian juga puasa atau ibadah-ibadah yang lainnya. Tapi bukan berarti kita itu bermudahan. Bermudahan ini juga tidak diperbolehkan. Ini jadi agama Islam itu agama yang sangat mudah sekali. Nah. Jadi ini akan terasa bagi orang yang belajar. Kalau orang yang minim agama, baru tahu sedikit, akan memberatkan. Apalagi kayak kita. Dulu di zaman sahabat itu ada sahabat Ammar bin Yasir. Beliau itu junub. Kemudian tidak ada air. Kalau ada air kan apa? Mandi kan? Mandi itu apa? Mandinya besar berarti kan diguyur ya, bukan hanya wudu ya. Lah, pemahaman beliau radhiyallahu anhu, kalau wudu kan hanya sekedar ini. Lah kalau mandi berarti kan bukan cukup ini sama ini. Akhirnya apa? Beliau guling-guling di tanah seperti itu, di debu gitu ya, mengguling-guling seperti ya hewan yang lagi itulah, seperti itu, guling-guling. Ya. Analoginya seperti itu menurut beliau. Jadi kalau wudu ya kayak gini, tapi kalau ya mandi kan harus guling-guling seperti itu. Ternyata setelah itu diberitahu oleh Rasulullah tidak seperti itu, cukup tayamum. Ini begitu mudah sekali. Nah, jadi agama Islam itu agama yang mudah. Kemudian kalau ada orang semangat agama tetapi minim agama, ada orang yang misalkan ya baru masuk Islam misalkan, yang pertama kali disasar apa kira-kira? Contohnya, Anda sudah khitan belum? Ya, tidak diajari bagaimana sholatnya, gitu kan? Tetapi langsung yang disasar pertama khitan. Ini ada orang mau masuk Islam, yang pertama kali disampaikan adalah sudah disunat apa belum? Kan sesuatu yang mengerikan ya. Bisa jadi apa? Dia mundur, nggak jadi masuk Islam. Nah ini Islam kan begitu bertahap, diajari bagaimana makna la ilaha illallah, makna Muhammad Rasulullah, kemudian sholat pun kalau belum tahu bacaannya apa ya sebisanya, bisanya subhanallah ya subhanallah gitu.
Misalnya Al-Fatihah belum bisa, ya ganti yang lain. Tetapi terus dengan proses belajar sampai dia bisa dan hafal. Itu. Jadi agama Islam itu agama yang mudah. Wahia syariatul Islamiyah alati buniyat ala asasin alla kharaj fid din. Inilah syariat Islam yang dibangun di atas asas pondasi tidak ada hal yang kesulitan di dalamnya. Ya, seperti itu. Ini sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hajj ayat 78 di antaranya. Allah berfirman, "Wa ma ja'ala 'alaikum fid-dini min haraj." Dan tidaklah Allah menjadikan untuk kalian di dalam beragama itu sesuatu yang berat. Ya. Seperti itu. Kemudian di ayat yang berikutnya, "Fadzakir in nafa'ati dzikra." Berilah peringatan, sesungguhnya peringatan itu bermanfaat. Man ayasnaka min imanihim aw lam tanfa'. Ini perintahnya Allah kepada Rasulullah untuk memberi peringatan itu kepada orang yang secara hitungan itu sudah kita putus asa dia itu beriman. Meskipun itu sudah dipastikan orang-orang itu tidak bermanfaat lagi, tetapi tetap disampaikan peringatan. Li'annahu sallallahu alaihi wasallam ma'murun bil balah, karena tugas beliau adalah hanya menyampaikan saja. Ya. Urusannya nanti terima apa tidak itu urusannya Allah Subhanahu wa taala. Fayuballihul kafir wal mu'min. Maka Nabi Muhammad SAW menyampaikan ajaran Islam kepada orang kafir, demikian juga kepada orang yang sudah beriman. Jadi umat itu ada dua, umat ijabah, kemudian umatud dakwah. Umat ijabah itu umat yang sudah menerima, sudah beriman, tetap itu umat. Kemudian ada umat dakwah, umat yang belum menerima, tapi itu adalah objek untuk didakwahi. Ya, seperti itu. Maka dakwah kan kepada orang Islam juga, kepada orang selain Islam, ya kan, seperti itu, untuk bisa masuk Islam. Bukan berarti yang selain Islam yang kita dakwahi malah umat Islamnya tidak diajari, seperti itu. Jadi umat itu ada dua, dan Rasulullah menyampaikan kepada semuanya. Wa yudzakir al kafir wal mu'min. Nabi Muhammad mengingatkan orang kafir, demikian juga orang yang beriman. Wal amru ba'du lillah. Perkara setelah itu urusan Allah, diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sayadzakaru may yakhsha. Ya, siapa tahu kelak akan ada orang yang mengambil peringatan, orang yang takut akan mengambil peringatan. Sayadzakaru wa yata'id man yakhsha iqaballah. Siapa tahu ada orang yang takut terhadap siksa Allah li imanihi bihi, hingga dia itu beriman, wa ma'rifatihi lahu, kemudian dia mengenal Allah Subhanahu wa taala. Wa yatajannabuha adzikra al-ashqa, yaitu orang yang celaka itu akan meninggalkan peringatan tersebut. Ashqal fariqaini fariqun man yatadzakkar wa fariqun man la yatadzakkar. Jadi ketika ada orang yang memberi peringatan, maka akan muncul dua respon, ya kan. Orang yang mengambil peringatan mengikutinya, kemudian ada yang golongan kedua tidak mau mengambil peringatan tersebut untuk diikuti. Alladzi yaslan naral kubra, yaitu orang yang celaka adalah orang yang digiring menuju neraka siksa yang besar. Yadkhulun nar al kubra naru yaumal qiyamah, yaitu siksa api neraka pada hari kiamat. Tsumma la yamutu fiha wa la yahya min jarra'i adzabiha fayastarih. Itu mereka tidak mati, demikian juga tidak hidup. Ya, ini sekedar mengulangi, kemudian kita lanjutkan ke ayat ke-14-nya. Allah berfirman, qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Disebutkan di dalam ayat 14 hingga ayat 15 ini ada karakteristik orang yang dianggap beruntung oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa saja? Sungguh beruntung, aflaha. Beruntung di sini adalah mendapatkan keberuntungan dengan nikmat surga, dimasukkan ke dalam surga dan dijauhkan dari siksa neraka.
Sungguh beruntung siapa? Man tazakka, yaitu yang pertama adalah orang yang menyucikan dirinya. Wa dzakara isma rabbih, kemudian mengingat atau menyebut nama Rabbnya. Nah, dan yang ketiga adalah fasolla, lalu dia itu sholat. Jadi 3 sifat ini adalah 3 sifat orang yang mendapatkan keberuntungan. Menyucikan diri, kemudian dia itu mengingat Allah, menyebut nama Allah, dan mengerjakan sholat. Yukhbiru ta'ala bi falahi abdin mu'min zakka nafsahu. Allah Subhanahu wa ta'ala mengabarkan akan keberuntungan seorang hamba yang beriman, yang dia itu menyucikan jiwanya. Menyucikan jiwanya. Zakka ini kalau kita dalam ada ajaran Islam yang bernama, atau rukun Islam yang bernama zakat. Zakat artinya itu menyucikan kan. Zakat itu menyucikan. Menyucikan dan menumbuhkan. Zakat itu menyucikan dan menumbuhkan. Sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam surat At-Taubah ayat 103. Disebutkan di dalam surat At-Taubah tersebut, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ya, ambillah dari harta-harta mereka sebagai sedekah yang bisa membersihkan mereka dan menyucikan diri mereka. Jadi yang dimaksud dengan zakah adalah menyucikan dan menumbuhkan, membersihkan dan menumbuhkan. Zakah itu adalah menyucikan dan menumbuhkan. Ya. Dan ini maknanya bisa menyucikan jiwa. Nanti dari apa saja kita akan baca di sini. Tahirha bil iman wa salih al a'mal. Bagaimana cara seseorang itu menyucikan dirinya? Yaitu menyucikan dirinya dengan beriman dan beramal soleh. Ini sifat yang pertama. Ya. Ya. Kalau kita simpulkan dari penjelasan tadi, seorang yang menyucikan diri atau menyucikan diri dari apa, itu disimpulkan ada 3. Menyucikan yang berkaitan dengan hak Allah pertama. Menyucikan dirinya yang berkaitan dengan hak Allah, yaitu tidak berbuat kesyirikan, memurnikan ibadah hanya kepada Allah. Ini menyucikan dirinya, membersihkan dirinya dari kesyirikan, seperti itu, baik keyakinan atau amalan atau ucapan. Kemudian yang kedua adalah menyucikan dirinya berkaitan dengan hak Nabi Muhammad, yaitu berusaha untuk mengikuti ajarannya, mencontoh beliau di dalam ibadah, di dalam akidah dan seterusnya, dalam muamalah seperti itu. Kemudian menyucikan dirinya berkaitan dengan hak sesama hamba, yaitu menyucikan jiwanya dari sifat-sifat iri, dengki, hasad, apalagi benci, dendam, kayak gitu, marah, seperti itu. Kita berusaha untuk menyucikan diri. Inilah orang-orang yang disebut oleh Allah aflaha, orang yang sungguh beruntung. Ini yang pertama, Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, wa dzakara isma rabbih, yaitu menyebut nama Rabbnya ala kulli ahayanihi, yaitu pada setiap keadaannya. Ini berzikirkan pada setiap keadaan. Indal qiyam minan naum, contohnya ketika bangun dari tidur. Indal wudu, ketika wudu. Ya. Kemudian apa? Yu'addul wudu fi shalah, atau ba'dal wudu fi shalah, setelah wudu, ketika mau wudu, ketika setelah selesai mengerjakan wudu, fi shalah, untuk mengerjakan salat, atau di dalam salat, wa ba'da shalah. Bahkan salat itu seluruhnya adalah penuh dengan zikir. Kemudian wa indal akli, ketika makan, wa syurbi, ketika apa? Minum, wa indal libas, ketika menggunakan pakaian. Fala yakhlu min dzikrillahi sa'ah, maka tidak terlepas aktivitas manusia itu, orang yang beriman itu, dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat Bapak Ibu, buku wirid atau buku zikir ya, doa dan zikir yang sesuai dengan hadis gitu ya. Itu kalau kita perhatikan dari bangun tidur sampai mau tidur itu ada doanya gitu.
Ada yang secara khusus dalilnya, ada yang secara umum. Bahkan di dalam surat Ali Imran apa? Alladzina yadhkurunallaha qiyama wa qu'uda wa ala junubihim. Yaitu orang yang mengingat Allah, menyebut nama Allah, baik itu berdiri, duduk ataupun berbaring. Seperti itu. Nah, ini dalam surat Ali Imran di ayat-ayat terakhir itu. Ya, kemudian kita lanjutkan. Jadi setiap keadaan orang yang beriman itu berusaha untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kecuali kapan? Kondisi kapan? Kondisi ketika sedang berada di toilet, itu ditahan. Ya, ditahan. Seperti itu. Ya. Ya, ditahan. Jangan itu, sama saja kita berzikir menyebut nama Allah di tempat yang tidak bagus. Setelah itu ya kalau keluar ya berzikir lagi seperti itu. Masya Allah. Ya. Fasolla salawatil khams. Fasolla salawatil khamsa. Kemudian dia mengerjakan salat wajib yang 5 waktu. Nah, ini sifat yang ketiga, mengerjakan salat baik yang wajib maupun yang sunnah. Wa shallan nawafil, demikian juga salat sunnah. Wa maknal falah al-fauzu wal fauzu huwa najatu minal marhub wa dhafar bil marhub al mahbub. Makna dari falah, keberuntungan adalah al-fauz, selamat dari apa? Dari sesuatu yang dibenci, sesuatu yang dia khawatirkan, ya, sesuatu yang dia benci, yang dia tidak sukai, dan beruntung mendapatkan sesuatu yang dia cintai berupa nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wal muradu minhu minal ayah, yang dimaksud dari ayat ini adalah minanar, an-najatu minanar, yaitu selamat dari siksa neraka. Yang dimaksud dari al-falah, yaitu beruntung di sini adalah beruntung selamat dari siksa neraka, wa dukhulil jannah, dan masuk ke dalam surga. Ya. Makanya disebutkan dalam surat Ali Imran ayat 185, ya. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Ya. Siapa saja yang dijauhkan dari siksa neraka dan dimasukkan ke dalam surga, faqad faz, maka sungguh dia adalah orang yang beruntung atau sukses. Ini ayat yang ke-14 dan hingga ayat yang ke-15, ya. Kemudian di ayat yang berikutnya Allah berfirman, bal tu'sirunal hayatad dunya, tetapi kalian itu mendahulukan, lebih mementingkan kehidupan dunia. Ayuhan nas, wahai manusia, tufaddilunaha alal akhirah, kalian lebih mendahulukan dunia daripada akhirat. Fata'maluna laha, kalian beramal untuk dunia. Wa tansawnal akhirah, dan kalian melupakan akhirat. Fala tuqaddimu laha syai'a, kalian tidak sedikit pun mendahulukan akhirat. Ini kata Allah Subhanahu wa taala. Hadza huwa taba'ukum ayyuhan nas. Ini adalah tabiat kebanyakan manusia. Tabiat kebanyakan manusia, dan kita diperintahkan oleh Allah supaya tidak seperti itu, ya. Illa man dzakarallah, kecuali orang yang berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala, fasalla, dan mengerjakan salat, ba'da an amana, setelah dia itu beriman, wahtada fi hini, dan dia itu mendapatkan petunjuk, ya. Kemudian Allah berfirman, wal akhiratu khairu wa abqa, padahal kata Allah apa? Akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Annal akhirata khairun minad dunya, akhirat itu lebih baik daripada dunia, wa abqa, dan kekal. Khairun nau'an wa abqa muddatan. Ini dilihat dari dua sisi. Lebih baik itu dari sisi jenisnya, dibandingkan dunia itu jenisnya ya tentunya kenikmatannya akhirat lebih baik. Kemudian wa abqa, kekal dari sisi waktunya, lebih kekal. Kalau kenikmatan dunia itu ada masanya, ya. Ada masanya. Coba sih, seenak-enaknya makanan, kapan kita merasakan lezatnya makanan? Ya pas lapar. Terusan
masuk mulut sampai kira-kira sampai kemana? Kalau sudah lewat sini ya sudah enggak, ya hanya pas di lidah saja ya kan, seperti itu. Makanya ada kayak misalkan makanan apa goyang lidah, itu kan memang kenikmatannya ada di lidah. Ya, kenikmatan dunia itu seperti itu. Setelah itu ada efeknya juga. Ya, efeknya apa? Nanti kebelet ke belakang seperti itu ya. Lah ini dan seterusnya. Ini aja ya, kenikmatan dunia ada ada sisi-sisi seperti itu. Tetapi kenikmatan akhirat tidak. Kenikmatan akhirat tidak kekal dan tidak ada efeknya. Ya, seperti itu. Masya Allah. Ya, kita lanjutkan lagi. Hatta qolal hukama, sampai-sampai ahli hikmah, ada ahli hikmah mengatakan, laukanatid dunya min dhahab, sekiranya saja dunia itu dari emas, ya. Wal akhirah min khazafin, sedangkan akhirat itu dari tanah tembikar, dari tanah itu. Tinin, niscaya lahtarul akil ma yabqa ala yafna. Niscaya orang yang berakal, memiliki akal yang sehat, dia tetap memilih yang kekal daripada yang fana. Ya, dunia kan fana, sedangkan akhirat kekal. Sekiranya saja dunia itu dari emas tetapi fana, sedangkan akhirat itu dari tanah tetapi kekal. Orang yang berakal milih yang mana? Tanah apa emas? Tanah tetapi kekal. Li'anna dunya faniyah, karena dunia itu fana, wal akhirah baqiyah, sedangkan akhirat itu kekal. Kemudian di antara ahli hikmah itu adalah Malik bin Dinar. Setahu saya beliau adalah tabi'in rahimahullah. Beliau mengatakan, lau kanatid dunya min dhahabin yafna, sekiranya dunia itu terbuat dari emas tetapi fana, wal akhirah min khazafin yabqa, dan akhirat terbuat dari tanah tetapi kekal, lakanal wajib an yuksar khazafun yabqa, niscaya yang wajib itu mendahulukan tanah tetapi yang kekal, ala zahabin yafna, lebih mementingkan tanah yang kekal daripada emas yang fana. Qala, maka beliau mengatakan, fa kaifa, lalu bagaimana, wal akhirah min dhahabin yabqa wa dunya min khazafin yafna, lalu bagaimana, karena hakikatnya akhirat itu terbuat dari emas yang kekal, sedangkan dunia itu hanyalah tanah yang fana. Kalau akhirat itu tanah saja tapi kekal, itu orang yang berakal lebih mementingkan apa? Akhiratnya. Apalagi akhirat itu adalah emas, tentunya akan lebih mementingkan akhirat. Ya, seperti itu. Jadi makna mendahulukan akhirat itu ya segala obsesinya itu ke sana, fokusnya kepada dunia. Ini. Maka sahabat Ali bin Abi Thalib mengatakan, fakunu min abna'il akhirah wala takunu min abna'id dunia. Jadilah kalian pengikut akhirat, jangan jadi pengikut dunia. Fa innal yauma amalun wala hisab, karena hari ini di dunia itu untuk beramal, tidak ada hisab. Wa ghadan hisabun wala amal, sedangkan esok hari di akhirat yang ada itu hisab, perhitungan amal, dan tidak ada amalan lagi, sudah terputus. Benar, kita lanjutkan di ayat yang terakhir, yaitu 18 dan 19. Wa qauluhu ta'ala, Allah berfirman, Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna hadza la fi suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Sesungguhnya ini benar-benar terdapat di dalam kitab-kitab yang terdahulu. Suhufi Ibrahim wa Musa, yaitu lembaran-lembaran kitab Nabi Ibrahim dan Nabi Musa. Inna qaulahu, yaitu maksudnya apa yang terdapat di dalam suhuf Ibrahim dan Musa ini, maksudnya apa? Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, qad aflaha man tazakka, hingga firman Allah Subhanahu wa taala, wal akhiratu khairu wa abqa. Ini ayat-ayat ini sudah terdapat di dalam kitab-kitab suci yang dulu. Subhanallah, bukan hanya di dalam Al-Qur'an.
Kenapa? Karena Al-Quran itu fungsinya adalah muhaiminan alaih, yaitu penyempurna kitab-kitab suci terdahulu. Di antara cara kita beriman kepada Al-Quran adalah kita mengimani bahwasanya Al-Quran itu penyempurna kitab-kitab terdahulu, ya, dan menghapus kitab-kitab terdahulu. Nah, seperti itu. Jadi terdapat di dalam kitab-kitab terdahulu. Qad aflaha man tazakka hingga firman Allah khairu wa abqa. Ini mazkurun fi kullin min suhufi Ibrahim. Ini terdapat di dalam kitabnya Nabi Ibrahim. Wa kanat lahu asyru suhuf. Ini terdapat 10 suhuf disebutkan di sini. Wali Musa at-Taurah. Demikian juga terdapat di dalam kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Nah, insyaallah. Ya, ini selesai penjelasan tafsir ayat 14 hingga ayat 19 surat Al-A'la. Kemudian kita akhiri tutup dengan kesimpulan, Bapak Ibu. Kesimpulannya. Kesimpulan yang pertama, langsung saja saya terjemahkan. Anjuran atau dorongan untuk zakat, menyucikan, berzikir dan mengerjakan sholat. Atau kita terjemahkan zakat saja. Anjuran untuk membayar zakat, berzikir dan mengerjakan sholat. Kira-kira 3 amalan, 3 ibadah satu paket ini, kalau kita sebutkan 3 ini, langsung kita terbayang apa? Terbayang momentum apa? Sholat, hari raya Idul Fitri. Makanya disebutkan oleh sebagian ulama, mereka berpendapat bahwasanya ayat ini turun berkaitan dengan hari raya Idul Fitri. Ya, karena hari raya Idul Fitri kan ada setelah selesai mengerjakan puasa kan ada zakat fitrah, kemudian Fatukabbirullah ala ma hadakum, itu kan banyak memuji Allah, bertakbir kepada Allah, kemudian pagi harinya sholat. Meskipun maknanya juga bisa sholat apa saja seperti itu. Ya, bisa juga makna sholat wajib 5 waktu, karena sebelumnya penyucian dirinya dengan berwudu, kemudian membaca doa, berzikir, kemudian sholat. Bisa juga sholat Jumat. Ini. Jadi maknanya seperti ini. Sebagian ulama ada yang berpendapat ini berkaitan dengan hari raya Idul Fitri. Ya. Ya. Kemudian Bapak Ibu, saya sampaikan terakhir ya, sebagai ini tambahan. Ada hadis yang menyebutkan berkaitan dengan menyucikan jiwa kita dari sifat-sifat buruk terhadap saudara-saudara kita adalah bagaimana? Itu kata Nabi Muhammad SAW, maukah kalian aku beritahukan atau tidak beriman kalian tidak akan masuk surga sampai kalian itu beriman, dan kalian tidak akan beriman sampai kalian itu saling mencintai satu sama lain. Maukah aku beritahukan suatu amalan yang menyebabkan kalian itu saling mencintai? Apa kata Nabi Muhammad? Afshus salam bainakum. Tebarkanlah salam di antara kalian. Jadi ini di antara cara supaya kita itu jiwa kita bersih berkaitan dengan sesama manusia, supaya kita saling mencintai seperti itu. Wallahu taala alam bishawab. Kemudian kesimpulan yang kedua, yaitu bersikap zuhud terhadap dunia dan sangat berambisi untuk mendapatkan akhirat, karena sifat fananya dunia dan kekalnya akhirat. Ya. Kemudian yang ketiga, bahwasanya kitab-kitab samawi, kitab-kitab yang diturunkan kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad, ini menunjukkan bahwasanya kitab-kitab tersebut juga wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, demikian juga kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi setiap nabi itu memiliki kitab, ya, tetapi ada kitab-kitab yang terkenal, yaitu kitab Zabur, kitab Taurat, kitab Injil dan Al-Quran. Demikian juga tadi Suhuf, itu disebut dengan kitab samawi, karena wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang diturunkan kepada Rasul tersebut, dan masih sama melalui perantara malaikat Jibril, seperti itu. Wallahu ta'ala alam
bisawab. Ya, mungkin ini yang bisa kita bacakan. Dan selesai pembacaan tafsir surat Al-A'la, insyaallah kita akan lanjutkan tafsir surat At-Thariq insyaallah taala pada kesempatan yang akan datang insyaallah taala biidznillah taala. Ya, demikian Bapak Ibu yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah membalas penulis kitab ini, demikian juga merahmati dan mengampuni beliau, demikian juga orang tua beliau dan segenap kaum muslimin. Ya. Ya. Ya, itu saja. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semua. Kita akhiri pengajian pada kesempatan malam hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Akhirul kalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.